selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa kembali, kita belajar matematika bersama Bu Saras. Dan kali ini sedikit berbeda. Kemarin kalian hanya mendengar suara Bu Guru, sekarang kalian bisa melihat Bu Guru bersama-sama di pojok kiri bawah. Namun mungkin pencahayaannya kurang karena ini langsung dari webcam laptop tanpa bantuan dari kamera. Nah, bagaimana kabar kalian? Selamat bertemu kembali, dan kemarin Rahajeng Galungan Kuningan, kemarin bagi Bapak Ibu, anak-anak yang telah merayakannya bersama dengan keluarga. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tujuan pembelajaran adalah penting banget kalian harus tahu apa sih tujuan kalian belajar pada hari ini adalah yang pertama itu akan mengenal faktor dan kelipatan suatu bilangan. Yang kedua yaitu mengerjakan soal faktor dan kelipatan suatu bilangan. Jadi kalian sudah tahu kan hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, kita akan belajar tentang faktor dan juga kelipatan. Oke, pembelajaran kali ini Bu Guru sajikan berupa cerita, dan ada cerita yang pertama. Oke, kemarin bulan Agustus kita sudah mengadakan perayaan 17 Agustus. Nah, ini ada di sebuah desa itu ada lomba tari TK tingkat SD. Oke, TK itu artinya di sini tingkat, bukan TK ya. Nah, di mana tari ini lomba tari kreasi dan setiap tim beranggotakan 6 orang. Nah, tiap tim menampilkan berbagai bentuk formasi tarian. Nah, pertanyaan sekarang adalah berapa formasi tarian yang dapat dibentuk dari 6 orang ini? Oke, ayo kita cari tahu bersama-sama ya. Kita orek-orek terlebih dahulu. Nah, formasi yang sekiranya dapat terbentuk adalah formasi yang pertama sama seperti gambar yang sebelumnya, di mana lingkaran ini Bu Guru simbolkan sebagai penari terdiri dari 6 orang. Nah, kita bisa membuat dia mendatar ke samping, yaitu kalau kita ini terjemahkan dalam matematika ini bentuknya adalah ditulisnya 1 kali 6, artinya menderet ke samping kanan. Oke, formasi yang kedua yaitu depan belakang, dua-dua peserta. Ini kalau dibuat ke matematika itu disimbolkan dengan 2 kali 3, itu formasi yang kedua. Dan formasi yang ketiga yaitu 2 menderet, 3 yang ditulis 3 kali 2 deretan ke bawah. Nah, ini kalau kalian membawa mereka atau menjelaskan cerita yang tadi ke dalam matematika, bisa digambarkan seperti formasi ini kalau kalian gambarkan secara real atau nyatanya. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian langsung membuatnya ke dalam sebuah tabel? Nah, perhatikan ya, tabel faktor bilangan. Oke, tadi kita berfokus kepada bilangan 6. Oke, Bu Guru isikan pensil ya. Oke. Kalian cari tadi formasinya 6. Kan kalian mencari formasi itu kan kalian harus mencari tahu perkalian berapa yang jika dikalikan itu akan menghasilkan 6. Didapat di sini sesuai tabel itu 1 dikali 6 hasilnya 6. 2 dikali 3 hasilnya 6. 3 kali 2 hasilnya 6 dan 6 kali 1 hasilnya 6. Berarti intinya kalian harus cari perkalian antara bilangan di sini dikalikan, bilangan ini dikalikan dengan bilangan di kolom sebelah kanan, di mana hasilnya itu harus mendapatkan 6, itu namanya faktor bilangan. Oke, jadi dari sini kita dapat membuat faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Oke, kira-kira ngerti ya sampai sini? Semoga aja ngerti ya, kita sama-sama belajar di sini. Nah, sekarang timbullah pertanyaan, sebenarnya apa sih faktor bilangan itu? Oke, jadi faktor bilangan itu adalah pembagi dari suatu bilangan. Bu Guru garisi ya, pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan. Nah, itu kata kuncinya. Jadi faktor itu pembagi dari suatu bilangan. Nah, bilangan A disebut faktor dari bilangan B, di mana bilangan A ini maksudnya misalkan ada bilangan nanti 1, 2, 3, dan seterusnya, itu merupakan bagian dari faktor dari bilangan B, mohon maaf, jika A habis membagi B. Nah, itu dia syaratnya. Di mana A dan B ini merupakan bilangan asli. Anak-anak udah harus tahu kan? Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, itu adalah bilangan asli.
Oke, itu pengertian dari faktor bilangan. Nah, sekarang kita sama-sama lagi berlatih soal supaya anak-anak semakin bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, soalnya adalah, soalnya di bawah sama raketnya ya. Tentukan faktor dari bilangan di bawah ini. Oke, ada bilangan berapakah? 12 dan juga faktor dari 81. Oke, bagaimana sih caranya Bu Guru untuk mengerjakannya? Sama seperti cara tadi yang mencari formasi tarinya. Caranya kalian harus pastinya nyiapkan buku dan pensil atau pulpennya untuk menulis, menguraikan di buku. Oke, kita buat tabelnya. Nah, di sini sudah langsung disajikan. Berarti intinya kalian cari perkalian berapa yang hasilnya 12. Oke. Dimulai dari angka 1 atau bilangan asli 1. 1 dikali berapa biar menghasilkan 12 atau 12 dibagi 1 berapa? Hasilnya 12. Oke. Kemudian 2 dikali berapa yang hasilnya 12 atau 12 dibagi 2 berapa? 6. 3, 4. Kemudian 4 kali 3 hasilnya juga 12. Nah, oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa faktornya itu adalah 1, 2. Oke, baca jawabannya itu dari kolom kiri ke bawah, kemudian ke samping, kembali lagi ke atas. Nah, mungkin kalian bertanya, Bu, kenapa 4 dan 3 di bawah itu tidak dilingkari? Oke, pertanyaannya bagus ya kalau misalkan kalian ada ingin bertanya seperti itu. Kenapa demikian? Karena coba kita lihat 3 kali 4 itu sama dengan 4 kali 3. Nah, ini salah satu sifat dari perkalian itu sendiri. 3 kali 4 kan sama dengan 4 kali 3. Otomatis kalian hanya cukup membuatnya sekali. Dan itu juga jawabannya kan sudah ada di sini. Otomatis langsung aja. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke, karena 3 dan 4 sudah menjadi bagian di sini, nggak perlu ditulis 2 kali lagi. Oke, itu untuk 12. Sekarang bagaimana untuk 81? Oke, nah di sini sekarang Bu Guru kosongkan dulu tabelnya, kita berusaha dulu. Oke, kita mulai dari 1. Bilangan 1. 1 kali berapa supaya mau 81 atau 81 dibagi 1 berapa? Ya pasti 81, ini gampang sekali ya. Kemudian 2. Kita pakai 2. Apakah 81 itu habis dibagi dengan 2? Ya sudah pasti enggak, karena bilangan akhir satuannya kalian sudah lihat. Bilangan akhir satuannya itu adalah bilangan ganjil, tidak mungkin bisa habis dibagi 2. Kalau kita pakai 3, oke, ternyata bisa. 3 kali berapa supaya mau 81? Yaitu 3 kali, ini adalah 27. 27. Oke, sekarang kalau pakai 4 juga nggak bisa. 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada ya 9. Kita pakai 9. 9 kali berapa supaya 81? Adalah 9 kali 9. Intinya kalian cari perkalian di tabel ini supaya hasil akhirnya itu adalah 81. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jawabannya itu adalah 1, 3, 9, 9, 27, dan 81. Nah, pertanyaannya, kenapa 9-nya dicoret? Ya karena sudah ada angka 9, jadi cukup ditulis sekali saja. Nah, sudah ya? Oke. Semoga anak-anak sudah paham tentang faktor bilangan. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kelipatan bilangan. Nah, Bu Guru berbagi cerita yang kedua. Nah, coba perhatikan. Nah, lihatlah anak-anak ini merupakan permainan engklek. Nah, permainan engklek ini terdiri dari 3 orang. Nah, mungkin yang teman-teman di sekitar lu sebagai supporter ya, di mana mereka bermain secara bergantian sesuai urutan masing-masing. Jika semula Udin mendapat urutan yang ketiga, nah sebenarnya yang bermain itu cuma 3 orang ya dari gambar tersebut, maka urutan keberapa saja Udin bermain lagi? Oke, kita cari tahu ya, kita cari solusinya dari Udin ini. Dia kira-kira main nanti urutan keberapa lagi, karena dia sebelumnya urutan ketiga. Nah, kita buat dulu tabelnya. Nah, nama pemain sebelumnya itu ada Benny, Edo, Udin, kemudian itu ada
Udin, Beni lagi kembali, Edo, Udin, Beni, Edo, Udin, dan seterusnya. Nah, sekarang Udin bermain di nomor 3. Otomatis 3 kesempatan berikutnya dia akan bermain di urutan yang ke-6 ya, karena dia meloncat ke urutan ketiga, kemudian lagi meloncat sampai 3 kali, sampai di urutan ke-9. Nah, Udin akan bermain pada urutan ke-3, 6, 9. Dan di sini titik-titik ini berarti bisa diisi sampai berapa kali putaran mereka bermain, itu intinya. Jadi jawabannya mungkin sampai terus, mungkin sampai kalau mereka bermain 4 kali berarti di urutan ke-12 Udin dapet, dan juga seterusnya. Nah, di mana 3, 6, 9 itu merupakan perkalian bilangan asli dengan bilangan 3. Jadi bisa kita sebutkan bahwa kelipatan itu merupakan hasil perkalian bilangan asli dengan bilangan 3 tadi. Oke, sekarang jadi anak-anak bisa menyimpulkan sendiri ya, bahwa kelipatan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Ini sekarang hasil perkalian, itu kata kuncinya, dengan bilangan asli. Oke, nah kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, disajikan kelipatan dari 6. Nah, kelipatan dari 6, oke, kita cari kelipatan dari 6 berarti perkalian. Nah, sederhananya perkalian dari 6 itu berapa? Dimulai dari 1, bilangan asli pertama. 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. 3 kali 6, ayo. Mana diusahakan harus hafal ya perkalian. 3 kali 6, 18. 4 kali 6, 24. 5 kali 6, 30. 6 kali 6, 36. 7 kali 6, 42. Dan seterusnya, artinya semakin banyak semakin bagus, tapi dikondisikan jangan terlalu banyak juga, nanti kan habis waktu untuk mengerjakan satu soal. Oke, sekarang jadi dapat kita simpulkan bahwa hasil dari perkalian tadi merupakan kelipatan dari 6. Nah, kelipatan dari 6 otomatis jawabannya adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, tiga kali artinya, dan seterusnya sampai berapa saja. Oke, itu untuk soal tipe yang pertama. Nah, sekarang buku punya tipe yang berbeda nih. Carilah kelipatan dari 8 yang kurang dari 50. Nah, sekarang ada persyaratannya, di mana kelipatan dari 8 tapi hasilnya itu harus kurang dari 50. Oke, perhatikan, ini ada kurang dari 50-nya. Sekarang cari dulu perkalian dari 8. 1 kali 8, 8. 2 kali 8, 16. 3 kali 8, 24. 4 kali 8, 32. 5 kali 8, 40. 6 kali 8, 48. 7 kali 8, 56. 8 kali 8, 64. Oke, coba kita stop sampai di sini. Nah, sekarang berapakah jawaban dari kelipatan dari 8 yang kurang dari 50? Oke, sekarang kita bisa, nah, yang Bu Guru lingkaran merah ini merupakan jawabannya. Kalian mungkin pasti bertanya, Bu, kenapa 56 sama 64 tidak dimasukkan ke sana? Ya, karena syaratnya itu adalah kurang dari 50. Berarti carilah jawaban yang kurang dari 50. Nah, termasuk kelipatan dari 8 yang kurang dari 50 ya, pasti hasilnya adalah 8, 16, 24, 32, 40, dan 48. Tadi untuk perkalian 7 kali 8, 56 kan lebih daripada 50, otomatis itu tidak dimasukkan ke dalam kelipatan dari 8 yang kurang dari 50. Nah, berbeda ya sama soal sebelumnya. Kalau kelipatan dari 6 berarti kan tidak ada batasnya, kalian mau cari berapa boleh. Sedangkan ini ada batasannya, berarti ada syaratnya. Itu perbedaannya ya. Oke. Nah, sampai di penghujung video ini, di mana kalian itu Bu Guru kasih tips dan triknya kok untuk bisa pelajaran faktor kelipatan itu adalah intinya itu kuasai ya perkalian. Nah, itu Bu Guru udah wanti-wanti dari awal kita bertemu di kelas 4. Modal dasar kalian itu adalah perkalian. Kalau mungkin ada anak-anak yang belum hafal perkalian, tolong dihafalkan setiap hari. Kalian kan di rumah setiap hari 5 menit, besoknya lagi 5 menit. Belajar perkalian 2, 3, 4, dan seterusnya. Usahakan 1 sampai 10 udah ya sudah nggak pakai jari lagi ngitung, otomatis kalian pasti gampang. Bu Guru yakin kalian pasti bisa. Oke, itu tips dan trik dari Bu Guru untuk pelajaran hari ini. Nah, ini ada kuis tantangan. Bu Guru silakan
berikan kepada kalian. Silahkan kalian catat di buku tugas kalian. Kalau kalian misalkan agak kecepatan dia, silahkan di stop dulu videonya. Nah, faktor dari pertanyaan pertama itu adalah faktor dari 18, 36, 40, 120, dan kelipatan. Nah, kelipatan yang pertama itu adalah kelipatan dari 12. Pertanyaan yang kedua, kelipatan 9 yang kurang dari 60. Yang ketiga, kelipatan 10 yang ada di antara 20 dan 100. Nah, itu kuis hari ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini tentang faktor dan kelipatan. Belajar dimulai dari hal yang kecil menuju hal yang besar. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan anak-anak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!